Ya, dimulai Pak Basir. Di-unmute-kan dulu Pak Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil arabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salih syahadat amma ba'd. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati dan yang kita muliakan, Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Profesor Dr. Suitno. Yang kita hormati, Bapak Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Suwendi MAG, yang saya hormati sahabat-sahabat saya kepala seksi, ada Pak Dr. Mahrus, Kasih Pendidikan dan Hak Kekayaan Intelektual, ada Pak Dr. Andes Iwan Yusuf MSI, Kasih Publikasi Ilmiah, dan para trainer kita dari trainer PAR, ada Pak Ki Haji Marsuki Wahid, ada dari Yayan Cirebon, ada Dr. Agus Afandi dari UIN Surabaya. Kemudian trainer kita atau narasumber kita dari Dr. Andes Jarot Wahyudi MH dari UIN Sunan Kalijaga. Kemudian trainer kita atau narasumber kita dari Unialudin Makassar, ada Dr. Sylvia Nur, kemudian ada Ibu Dr. Nurdiana, ada Ibu Rika, ada Pak Irfan Mulyadi, mohon maaf mungkin namanya kurang sempurna dengan gelarnya, dan yang sangat luar biasa yang saya hormati, para partisipan atau para peserta kita dari PAR, ada 100 orang, ada 50 orang, kemudian dari ABCD ada juga 50 orang, jadi jumlah total peserta kita ada 100 orang. Alhamdulillah sampai detik ini semua progresnya mengikuti kegiatan dengan baik. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita, mari kita membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih afdal dan lebih mulianya acara kita ini, memperkuat komitmen kebangsaan dan NKRI kita, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya saya serahkan kepada host Pak Abdurrahul Isneni. Silakan Pak Rahul. Itulah tadi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, sangat hikmat rasanya ya, membuat
dengan lagu kebangsaan ini memperkuat komitmen kebangsaan kita, cinta kita terhadap NKRI. Selanjutnya, acara kedua, kita minta dengan sangat hormat kepada Bapak Direktur Pendidikan, Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Profesor Dr. Suyitno, untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus menutup kegiatan short course pengabdian masyarakat ini. Dengan hormat, kita persilakan kepada Bapak Direktur. Pak Basir, bisa laporan dulu Pak Basir dari saya? Oh iya, Pak saya. Saya mau ngomong itu Pak Wendy, kok nggak ada lapor ya? Silakan dulu. Silakan. Iya. Jadi tadi ini ya. Ya, sebelum itu Pak Direktur memberikan sambutan dan menutup kegiatan ini, terlebih dahulu Pak Kasubdit memberikan laporan progres terkait dengan pelaksanaan short course pengabdian ini. Dengan hormat kita persilakan kepada Bapak Kasubdit Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Suyendi MAG. Baik, terima kasih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, ma'ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Profesor Dr. Haji Suyitno MAG. Yang saya hormati kawan-kawan kepala seksi di lingkungan Subdit, Pak Dr. Abdul Basir, Pak Dr. Mahrus, dan juga Pak Iwan Yusuf. Juga hadir, yang Pak. Ya. Pak Dirjen hadir. Oh, alhamdulillah. Selamat bergabung Pak Dirjen. Ya, baik, saya melanjutkan. Mohon izin Pak Direktur. Yang saya hormati kawan-kawan para narasumber yang satu luar biasa dari PAR dan ABCD, yang sama-sama kita banggakan semuanya, para peserta dari PAR dan ABCD yang alhamdulillah jumlahnya tetap utuh ini Pak Direktur. Semula 50 dan juga di akhir insya Allah 50 juga, kawan-kawan di Subdit juga dan hadir dan hal yang kami muliakan. Dan tentu kita yang sangat banggakan adalah Pak Dirjen kita yang tadi di tengah-tengah kesibukannya, beliau alhamdulillah ini barusan konfirmasi lagi oleh Pak Host, katanya beliau sudah berkenan hadir. Pak Dirjen, Pak Direktur yang kami muliakan, mohon izin ingin kami sampaikan laporan terkait dengan progres ataupun kegiatan short course pengabdian masyarakat berbasis PAR dan ABCD ini. Kegiatan ini memang dilatar belakangnya oleh banyak hal, diantaranya adalah kami meyakini betul, melihat betul bahwa bagaimana kemudian pengabdian masyarakat ini sebagai salah satu tuntutan dari Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai bukti nyata dilakukan oleh semua stakeholder perguruan tinggi, tidak hanya mahasiswa, tetapi juga dosen itu sendiri. Nah, kemudian tentu ada banyak hal juga bagaimana kemudian dosen ini bisa terjun ke lapangan, melakukan proses pengabdiannya secara efektif, secara efisien, maka diperlukan adanya metodologi. Nah, metodologi PAR dan ABCD ini adalah dua metodologi yang menjadi handalan diantaranya. Tentu ada banyak metodologi yang lain menjadi handalan di kita di direktorat khususnya kawan-kawan PTKI. Bagaimana partisipasi action research dan kemudian asset based community development ini terus digelorakan, terus dipupuk dan juga didiseminasi. Walhasil kami juga memohon arahan juga Pak Direktur, kami melihat memang ini metodologi pengabdian kelihatannya sudah saatnya untuk kemudian menjadi mata kuliah tersendiri di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Kami mohon mengusulkan itu. Mengapa? Karena lagi-lagi tadi proses pengabdian masyarakat tiap semester, tiap tahun ini kawan-kawan ini melakukan itu, tetapi bagaimana metodenya itu dilakukan, ini yang seringkali masih belum mendapatkan asupan, masih belum mendapatkan tuntunan serta metodologi yang kemudian bisa didiseminasi dengan perguruan tinggi kita. Maka seperti halnya penelitian, saya kira penelitian juga ini adalah bagian dari Tridharma kita, tetapi dukungan pada aspek SKS, mata kuliah dan seterusnya ini juga sangat luar biasa. Maka saya kira pengabdian ini pun adalah menjadi kebutuhan kita yang mohon juga bisa didorong dengan dengan
pengayaan dengan mata kuliah yang pas, yang kemudian itu bisa didiseminasi kepada masyarakat kampus kita semuanya. Bapak Dirjen, Pak Direktur yang kami muliakan, di awal kegiatan ini kami sudah menyampaikan melalui TOR dan juga kepada kawan-kawan peserta ini ada beberapa target yang akan ditempuh, akan dicapai dari kegiatan ini. Yang pertama adalah tentu ingin memberi penguatan terkait dengan PAR dan ABCD di lingkungan dosen-dosen ini, terutama yang 50 peserta PAR dan 50 ABCD ini. Dan alhamdulillah ini kegiatan short course tidak kenal waktu Pak Direktur, Pak Dirjen, Pak Direktur ya. Meskipun kalau di jadwal itu hanya 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 yang kelas ABCD ataupun jam 2 sampai jam 4 untuk kelas PAR, tetapi secara faktual itu bisa berjam-jam, bisa sampai 3-4 jam bahkan lebih, bahkan tidak hanya sekedar itu, yang semula kita hanya waktu-waktu tertentu di siang hari, itu sampai dan malam Pak Dirjen, Pak Direktur, dari jam 7 sampai jam 10, ini yang luar biasa. Dan saya kira ini sebuah antusiasme dan juga keikhlasan yang sangat luar biasa, wabil khusus dari para narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi tidak ada kata yang layak untuk kami ungkapkan kepada para narasumber dan peserta kecuali kata luar biasa, dan sekali lagi luar biasa. Dan selain itu, target dari kegiatan ini adalah tentu kita ingin harapkan adanya proposal-proposal yang terbaik, proposal-proposal yang mumpuni yang dihasilkan dari kegiatan ini. Dan saya juga mencoba untuk mengikuti beberapa kali dengan didampingi oleh kawan-kawan kepala seksi. Ini proposal-proposalnya terus dicermati, terus diberikan asupan-asupan, terus juga diberikan koreksi-koreksi dari tutor kita yang sangat luar biasa ini, sehingga insya Allah proposal ini bisa kemudian diusulkan, diajukan, dan kemudian tentu tidak hanya berharap pada ketika itu didanai, tetapi juga kawan-kawan ini memiliki komitmen sangat luar biasa bahwa ada atau tidak ada, insya Allah ya, tidak ada atau tidak ada pendampingan pendanaan, insya Allah kawan-kawan ini berkomitmen untuk melakukan sebisa mungkin, terjun ke lapangan untuk mempraktekkan PAR dan ABCD itu di lingkungan masing-masing. Pak Dirjen, Pak Direktur yang kami muliakan, mohon izin rencananya insya Allah dalam waktu dekat di awal bulan Oktober ini kami akan melangsungkan kegiatan yang serupa, yaitu untuk angkatan kedua, seperti di surat yang pertama yang sudah diedarkan oleh Pak Direktur waktu itu, Pak Direktur Prof. Asrul Salim, bahwa direncanakan hari ini animonya sangat tinggi Pak Dirjen, Pak Direktur. Ya, kan waktu itu hampir berapa ya 400 sekianan ya, 400 sekian, sementara kuota kita hanya 100. Jadi luar biasa banyak sekali peminatnya, sehingga kemudian insya Allah kita akan segera buka kembali untuk angkatan kedua. Dan ini juga tentu dari keikhlasan para narasumber kita, dia akan menyiapkan waktunya untuk bisa mendampingi para peserta PAR dan ABCD yang insya Allah kita akan rencanakan pelaksananya adalah di bulan Oktober besok. Dan oleh karenanya kami mohon arahan dari Pak Dirjen, dari Pak Direktur pelaksanaan kegiatan angkatan kedua ini. Pak Dirjen, Pak Direktur yang kami muliakan, sekali lagi kami ingin mengaturkan terima kasih kepada Pak Dirjen, kepada Pak Direktur, para narasumber, para peserta, dan kawan-kawan dari lingkungan Subdit yang sudah sangat luar biasa memberikan advice, memberikan saran, memberikan banyak masukan. Dan tentu ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat luar biasa yang insya Allah kita akan coba lihat juga testimoni-testimoni dari kawan-kawan. Meskipun saya mengikuti Pak Dirjen, Pak Direktur, kawan-kawan 100 orang ini hampir tiap hari mengupdate status mereka di Facebook ataupun di Instagram, media-media sosial yang mereka punyai, itu refleksi, kemudian juga testimoni mereka terkait dengan penyelenggaraan kegiatan ini. Yang kami lihat ini tentu adalah memberikan kesan baik, memberikan kontribusi positif untuk pengembangan perguruan tinggi kita dan juga pengembangan di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam. Selanjutnya kami mohon arahan dari Pak Dirjen, kami mohon arahan juga dari Pak Direktur terkait dengan hal ini, dan mohon nanti berkenan juga sekiranya masih ada waktu Pak Dirjen untuk bisa menutup kegiatan ini secara resmi. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi sekilas laporan dari Pak Kasubdit terkait dengan
proses tahapan-tahapan kegiatan kita dari awal hingga akhir. Betul bahwa semua peserta yang alhamdulillah dari awal sampai akhir, kalau kita mengikuti, semuanya ikut secara full dan tidak ada yang mundurkan diri, dan semua progresnya berjalan dengan baik. Dan acara selanjutnya, kita minta kesediaan waktu Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk memberikan arahan, memberikan sambutan, sekaligus menutup acara kita ini secara resmi. Dengan hormat kita persilakan kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Silakan Pak Dirjen. Halo? Pak. Assalamualaikum Pak Dirjen, dengar kita ya? Pak Dirjen keluar lagi, Pak. Kalau lagi. Bagaimana Pak Kasubdit? Kita mau Ada lagi. ya kita mohon Pak Direktur, Pak. Ya, oke. Ya, karena mohon maaf, beliau betul tadi sebenarnya sesaat sebelum kita buka, beliau sudah WA dan saya sudah melaporkan ke Pak Direktur bahwa Pak Dirjen saat ini tengah mengikuti kegiatan rapat dengan DPR, mendampingi Pak Wakil Menteri, sehingga beliau juga WA kepada saya untuk sampaikan salam dan salam takdim juga kepada Pak Direktur dan juga narasumber serta Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Monggo Pak Basir, mohon Pak Direktur ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kasubdit. Selanjutnya kami mohon maaf kepada Bapak Direktur, kemudian pada trainer kita dan para partisipan, Pak Dirjen, mudah-mudahan beliau nanti bisa gabung kembali dengan kita untuk bercengkrama menyampaikan beberapa hal, memberikan berkah kepada kita semua. Selanjutnya, tanpa mengurangi khidmat proses kegiatan ini, kita persilakan kepada Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Kementerian Islam, Profesor Dr. Suyitno, untuk memberikan arahan, sambutan, sekaligus menutup acara ini dengan resmi. Dengan hormat, kita persilakan kepada Bapak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kasubdit, Mas, yang saya hormati kawan-kawan kasih, baik kasih penelitian, publikasinya, utamanya kasih pengabdian masyarakat, sebagai sohibul baitnya acara ini ya. Yang saya hormati kawan-kawan para trainer yang tidak asing lagi, teman-teman saya semua, ada Kiai Marzuki Wahid ya. Lalu saya lihat ada Pak Agus Afandi, ada Pak Jarod Wahyudi yang mungkin tidak bergabung ya. Bergabung Pak, Jarod juga bergabung ya. Ya, bergabung semua Pak. Bu Nurdiana, Bu Rika dan Pak Irfan Mulyadi. Semua yang luar biasa hormati dan seluruh kawan-kawan peserta short course yang berbahagia. Pertama dan utama tentu kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita semua bisa bertatap maya di acara short course ini. Mudah-mudahan ini menjadi menginspirasi sekaligus memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang lain. Di masa yang akan datang bisa juga bergabung di short course yang serupa, yang mungkin jumlahnya tentu akan dibuat sedemikian rupa lebih banyak, karena tadi disampaikan Pak Kasubdit, banyak hal yang bisa kita gali ya dari acara ini, utamanya dalam rangka bagaimana kemudian melakukan beberapa inovasi terkait pengabdian kepada masyarakat, yang notabene-nya seringkali selama ini barangkali masih harus banyak hal yang kita harus perbaiki. Sesungguhnya kalau kita bicara PKM ya Pak Kasubdit dan teman-teman semua, memang pola PKM kita yang cenderung sangat-sangat sederhana, itu memang saya kira tantangannya banyak. Ya. Bahkan mungkin di antara kita masih ada yang punya pemahaman, yang disebut pengabdian masyarakat itu ya, ya terus ceramah, sebatas itu. Apalagi KKN kita itu juga masih berorientasi tugas-tugas kemahasiswaan kita dibimbing oleh para pembimbingnya juga masih seputar itu. Meskipun saya tahu yang namanya PAR ini kan sudah di launching sejak zamannya
ini Kang Marzuki Wahid jadi kasih pada zamannya. Itu tahun berapa Pak Marzuki? 90-an. 2003, 2004 Pak. Ya, jadi PAR ini oleh zaman Pak Marzuki Wahid ini sudah lama di launching, dikenalkan di kawan-kawan. Cuman mungkin di lapangan Pak Marzuki ini juga mungkin keterbatasan teman-teman mengembangkan, termasuk mungkin juga kan memang tidak mudah ya. PAR ini kan tidak mudah. Belakangan juga lalu dikembangkan dengan ABCD ini juga tidak mudah. Oleh karena itu ini semakin masif dan semakin banyak teman-teman yang dilibatkan, insya Allah akan semakin besar dan akan semakin bermanfaat bagi teman-teman yang ada di kampus. Dengan pola daring sebenarnya, Pak Kasubdit, ini pesertanya kan semakin dimungkinkan lebih luas. Karena dia akan efisien, dia akan lebih bisa diakses oleh semua banyak kalangan, sehingga dengan pola seperti ini mungkin tidak mesti harus menunggu tahun anggaran ya. Jadi inisiatif kreativitas kawan-kawan Subdit saya akui luar biasa. Hari ini kita di tengah-tengah suasana sulit dan COVID begini malah tampil inovasi-inovasi yang sebenarnya kemudian semakin banyak dan semakin fungsional begitu. Salah satunya begini lewat shortcast dalam bentuk webinar. Berarti kan kedepannya tidak harus berbiaya ya Pak Wendy ya. Mudah-mudahan ya, kalau tidak berbiaya ya saya nggak tahu responnya kawan-kawan kasih. Kalau begitu lain kali kita nggak usah masuk DIPA Pak, kira-kira mungkin gitu ya. Karena jangkauannya lebih banyak. Yang harus dipikirkan adalah teman-teman Pak trainernya Pak Marzuki CS ini. Dan saya pastikan dari sisi yang lain-lain juga pasti akan lebih, kosnya akan lebih murah karena tidak perlu di hotel. Paling ya yang harus dipikirkan kawan-kawan trainer karena mereka sudah berjibaku memberikan pendamping yang luar biasa. Memang standar biayanya harus clear lah sesuai standar SPU yang acu di PMK ya. Tapi yang kita-kitanya, nggak perlu kita ke hotel, nggak perlu kita kemudian nginep. Semuanya bisa dilakukan dengan cara yang lebih simpel. Nah, ini manfaat, jadi di balik COVID ternyata ada inovasi. Sehingga nanti anggaran di Subdit tidak perlu ditambah di kementerian, karena nanti akan banyak webinar yang berbasis online. Pak Basir katanya mesem-mesem, saya bilang tidak ditambah. Iya. Sekalian, kemarin saya waktu di UIN Bandung menyampaikan dua hal terkait riset ke depan. Utamanya kalau kita kontekstualisasi dengan PKN. Riset yang baik memang riset yang kemudian arahnya untuk pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan dia harus terintegrasi. Harus terintegrasi karena apa? Selama ini kan riset yang kita lakukan seringkali tidak bersama dengan kepentingan kemasyarakatan, kepentingan kemanusiaan. Ambil contoh misalnya, saya beberapa misalnya yang sudah di SK-kan, banyak sekali yang bagus-bagus luar biasa. Tapi mungkin banyak sekali juga yang harus kita berikan pendampingan. Dilihat dari fungsinya. Jadi dilihat dari kemanfaatannya yang lebih luas. Ini yang saya kira tema-tema ke depan, ini yang penting juga nanti minta teman-teman trainer untuk memberikan pendampingan supaya tema-tema itu betul manfaatnya ada dua. Manfaat dari sisi kemanusiaan, berarti sebaran inklusivismenya harus menonjol. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga kemasyarakatan dalam pengertian internal kita umat Islam. Misalnya, kalau kemudian dulu Pak Jarod mengajak kami para guru besar ke Newcastle University, kan di sana itu kan satu pusat studi yang menurut kita sangat sederhana. The Family Action Center. Yang diurusi itu apa? Yang diurusi kan sederhana. Salah satunya persoalan divorce, persoalan firok, ya, cerai pasangan yang bercerai. Nah ini concern salah satu yang menjadi concern sebuah perguruan tinggi yang ternama, tapi yang diurusi itu persoalan perceraian. Dan itu yang menarik menjadi concernnya yang ditawarkan oleh Newcastle ke beberapa negara, karena itu sebagai core business mereka. Gitu. Padahal kalau di kita, ini persoalan BP4. BP4. Sebuah lembaga yang sebenarnya kita sudah punya lama. Tapi pertanyaannya, fungsionalkah BP4 itu ketika kemudian dikontekstualisasi dalam kaitan pengabdian masyarakat yang dirancang oleh perguruan tinggi? Nah, di situ berarti apa yang kita rancang di perguruan tinggi seringkali kurang bersapa, kurang mendapat respon kemanfaatan oleh masyarakat kita yang sesungguhnya mereka membutuhkan itu. Karena seringkali kita ini ya dalam konteks riset, dalam konteks pengabdian masyarakat,
itu belum menyentuh kebutuhan yang sesungguhnya dari persoalan masyarakat kita. Beberapa laporan, walaupun mungkin belum sebuah riset dari beberapa yang masuk di kita, setidaknya dari laporan kawan-kawan dari Pengadilan Agama, masa PSBB COVID ini ternyata tingkat perceraian trennya naik. Contoh ya. Terus peran kita apa dalam konteks pengabdian kepada masyarakat? Atau jangan-jangan justru di antara kita yang menjadi bagian dari virok itu, gitu kan? Di antara dosen kita. Lalu peran kita ngapain? LP2M khususnya yang membidangi pengabdian kepada masyarakat, peran kita ngapain? Betulkah kita tidak perlu hadir di tengah-tengah masyarakat yang kemudian butuh pendampingan dalam hal mencegah terjadinya virok, termasuk dampak dari virok itu? Nah, harapannya begini belum banyak disentuh oleh perguruan tinggi. BP4 tidak fungsional. Oleh karena itu, PAR itu mestinya termasuk kajian-kajian yang harus dikontekstualisasi arahnya ke sana. Ini baru satu aspek ya. Kalau kita bicara tentang persoalan virok atau persoalan perceraian, yang belum sepenuhnya itu hari-hari di depan mata kita, itu ada erat kaitan dengan Pengadilan Agama yang dulu menjadi bagian dari tusinya Kementerian Agama, yang sekarang saja menjadi bagian dari MA ya, dulu itu menjadi bagian kita, dan itu dalam konteks kajian di fakultas kita juga menjadi bagian domainnya Fakultas Syariah gitu. Tapi lagi-lagi kita belum bisa hadir secara fungsional yang semestinya dalam konteks tadi memberikan pendampingan. Maka lagi-lagi peran pengabdian masyarakat kita sudah saatnya dilakukan pendekatan-pendekatan yang lebih fungsional, yang manfaatnya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan PAR termasuk EPCD juga yang saya kira sangat relevan, meskipun tadi disampaikan banyak metode lain, tapi ini saja saya kira yang paling penting dimasifkan, diperluas, sehingga kemudian para pengelola LP2M khususnya yang membidangi pengabdian kepada masyarakat sudah saatnya meninjau kembali ya beberapa program yang selama ini kesannya ya utilitas ya, business as usual, itu sudah saatnya sudah harus dilakukan elaborasi, inovasi. Itu poin yang pertama. Kedua, dalam konteks pendidikan atau dalam konteks fakultas tarbiyah dan keguruan misalnya, semua kita sadar betul bahwa salah satu fungsi fakultas tarbiyah itu juga penting dalam kaitan mencetak guru yang baik. Karena pengalaman saya cukup lama di KIT, karena 3,5 tahun hampir. Apa yang terjadi setelah saya amati di sana, kita ini seringkali kemudian melihat tidak dari hilir dan hulunya. Kita semua tahu problem pendidikan nasional kita itu, semua kita selalu bersepakat bahwa salah satu yang menjadi isu utama adalah persoalan guru. Tapi jangan lupa, ini mata rantainya cukup panjang. Guru itu dicetak oleh perguruan tinggi. Salah satunya adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang selama ini sudah sebanyak mungkin mencetak guru, baik yang di TTKIN maupun di TTKIS. Pertanyaannya, kalau kemudian guru-guru ini yang diproduk dari sebuah perguruan tinggi, dampaknya kemudian dianggap sebagai salah satu penyebab kurang bermutunya pendidikan, maka pertanyaan berikutnya tentu kita harus bertanya, dari mana sumbernya guru ini? Sumbernya adalah lagi-lagi juga perguruan tinggi. Kalau gitu, apa kemudian begitu kita sudah mengeluarkan alumni yang notabene sudah jadi guru, kita lakukan ada pembiaran, karena merasa sudah selesai tanggung jawabnya? Tentu saja tidak, jawaban tentu saja tidak. Maka peran pengabdian kepada masyarakat oleh Fakultas Tarbiyah dalam memberikan pendampingan pembelajaran di madrasah-madrasah itu menjadi sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa dihindari. Apa yang dilakukan? Tentu saja bukan lagi kemudian mereka akan diajari bagaimana cara mengajar, tapi kita bisa lakukan dengan pendampingan lewat komunitas guru yang mereka sudah punya, namanya MGMP, KKG, MGBK, macam-macam. Itu semua selama ini para guru madrasah kita tidak, hampir atau nyaris tidak ada yang berikan pendampingan. Sehingga yang dilakukan di MGMP umumnya sifatnya masih monoton. Nah, peran kita perguruan tinggi lewat pengabdian kepada masyarakat, mestinya dosen-dosen kita itu hadir di sana. Jadi kalau kita merasakan bahwa pendidikan kita ada persoalan dengan mutu guru, tentu perguruan tinggi tidak boleh
lepas tangan, tidak boleh kemudian seolah-olah tugas sudah selesai, tapi justru tugas yang mulia dan saya kira ditunggu oleh beberapa komunitas guru adalah hadirnya para dosen lewat pengabdian kepada masyarakat agar kemudian bisa memberikan pendampingan. Harapan saya nanti Pak Wendy, pengabdian kepada masyarakat khususnya yang dilakukan oleh dosen tarbiyah kepada MKB dan sejenisnya itu nggak usah berbasis honor, itu cukup berbasis pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kalau kemudian itu dimasukkan sebagai beban kerja dosen, BKD-nya dosen, itu dihitung saja nanti di sana, di BKD-nya dosen. Di BKD dosen tarbiyah itu salah satunya misalnya memberikan pendampingan ke komunitas guru. Sehingga itu bisa dihitung di remon maupun di tukinnya. Nah selama ini mungkin karena itu karena gini, semangatnya kan kalau itu sudah masuk di hitung-hitungan remon atau di tukin, itu nggak perlu dibayar. Sehingga efisien, ini pendekatannya efisien. Efisien ada simbiosis mutualisme di sana. Guru akan mendapatkan manfaat dari pendampingan, sementara dosen mendapat manfaat dari nilai sekaligus kamnya. Gitu. Karena biasanya kan kalau tidak berdampak dua hal itu, dosen juga pada menggerutu ini. Jadi kalau dosen Fakultas Syariah, kita dorong memberikan pendampingan, salah satunya lewat BP4 misalnya, dalam bentuk PKM-nya, guru, dosen di Fakultas Tarbiyah, kita dorong untuk memberikan pendampingan di pengabdian masyarakatnya dalam konteks komunitas guru. Hal yang sama, saya kira juga bisa dikembangkan pada yang lain, misalnya untuk yang Fakultas Dakwah, memberikan pendampingan terhadap, ya kalau di Kementerian Agama misalnya ada istilah penguatan kompetensi penceramah, kalau dulu istilahnya sertifikasi penceramah, nah, dosen di Fakultas Dakwah seharusnya juga hadir di persoalan pendampingan terhadap penguatan kompetensi penceramah. Sehingga perguruan tinggi itu hadir, menjawab, merespon semua isu-isu yang sesungguhnya ada di luar dan itu butuh penanganan yang sistemik, terukur, dan masif. Jadi kita tidak asik masuk dengan di kita sendiri, tapi kemudian seolah-olah kita ada jarak yang jauh dengan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya mereka sedang menanti uluran tangan kita semua. Nah, ini peran-peran penting saya kira, teman-teman, terutamanya kawan-kawan yang membidangi pengabdian kepada masyarakat, bahwa kita tidak bisa lagi berpangku tangan, kita tidak bisa lagi kemudian membiarkan melakukan pembiaran yang terjadi di luar sana, sebab kalau kemudian peran itu kita lewatkan begitu saja, ketika kemudian nanti peran itu diambil orang lain yang tidak punya kapasitas, tidak punya background akademik yang memadai, lalu kemudian tugas kita cuma menggerutu, dan mengeluh. Dosen kita kemudian mengeluh, mengapa yang tadinya itu mestinya menjadi bidang kami diambil alih oleh orang yang kompetensinya secara akademik bukan di bidang itu sudah bukan lagi sebuah keluhan seperti itu, bukan lagi sebuah waktu yang tepat pada hari ini. Hari ini sudah saatnya kita turun, hari ini saatnya kita masif, hari ini saatnya kita harus bersapa. Jadi para dosen tidak bisa lagi duduk berpangku tangan, mendiamkan diri apa yang terjadi di lapangan, tapi kita harus bersapa. Dan ilmunya yang dilakukan lewat Satgas yang dilakukan dari beberapa waktu ini menjadi salah satu modal sosial yang insya Allah bisa digunakan untuk kepentingan pendekatan kemasyarakatan. Masih banyak isu-isu lain sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kita yang membutuhkan hadirnya peran perguruan tinggi, utamanya PT KIN dan PT KS kita, yang mereka semua sebenarnya mengapa terpaksa mereka berkiblat bukan dengan kita, karena kita umumnya masih merasa menara gading yang tidak perlu bersama dengan mereka. Yang kedua, boleh jadi kita juga menganggap bahwa tugas-tugas seperti itu seolah-olah menjadi tugas-tugas di luar kampus. Saya menggugah kita semua, menghargai betul usaha yang dilakukan kawan-kawan ini, para trainer yang sudah berjerih payah, kerja keras, sudah berkontribusi untuk penguatan pendampingan PKN lewat ABCD dan PAR ini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan menjadikan jariah pada kawan-kawan yang sudah berkiprah dan bekerja keras. Saya kira itu poin-poin yang bisa saya sampaikan, dan saya tunggu beberapa inovasi lain dari Subdit Penelitian, Komunikasi dan Pengabdian Masyarakat. Utamanya tadi, tindak lanjut bagaimana kemudian PT KI hadir ke tengah-tengah masyarakat, menjawab persoalan masyarakat sehingga PT KI kenal berpihak kepada masyarakat. Dengan mohon ridho dari Allah SWT dan izin kita semua, marilah acara Shortcourse ini sama-sama
kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus kepada Pak Direktur yang sangat luar biasa. Saya kira ada beberapa poin penting ya yang disampaikan oleh Pak Direktur. Saya kira sangat jambu yang pada saat pembukaan Pak Dirjen mengatakan bahwa jangan perguruan tinggi itu menjadi Menara Gading. Dan kemudian hari ini Pak Direktur betul-betul menoperasionalkan dalam bentuk-bentuk kerjanya pengabdian itu seperti apa. Saya kira memang garapan kita itu ya MGMP, KKG itu perlu pendampingan. Saya kira apalagi yang hadir dosen-dosen semua, saya kira dengan kerangka metodologi PAR dan ABCD, mari kita bergandengan tangan, mari kita saling membantu. Ternyata di situ ada tanggung jawab sosial kita di sana yang harus kita dampingi bersama-sama. Saya kira itu poin penting yang disampaikan oleh Pak Direktur untuk kita semua. Nah, selanjutnya, karena acara ini memang sudah kita agendakan dan sebagainya, di antara peserta itu kan ada 2 kelompok, ada PAR dan ABCD. Dan kami dari panitia, dari penyelenggara, maupun dari trainer, kita semua internal subdit, meminta kepada salah satu dari peserta, baik dari PAR maupun ABCD, untuk menyampaikan testimoninya. Pertama-tama saya mulai minta dulu dari kelompok PAR. Dari kelompok PAR, saya minta dengan hormat kepada Ibu Isriani Ismail, SSI MSI APT, untuk menyampaikan testimoninya terkait dengan pelaksanaan PAR ini mulai dari awal hingga akhir. Dengan hormat, saya persilakan kepada Ibu Isriani. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala syedina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Hadir Jen Pendis, Bapak Direktur Diktis, Bapak Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Kasih Penelitian dan Kasih Pengabdian pada Masyarakat, dan yang terhormat para trainer, Bapak Dr. Kiai Haji Marzuki Wahid, Bapak Dr. Agus Afandi, yang sudah sangat luar biasa mendampingi kami, melatih kami, meskipun di luar jam formal, hingga tadi malam itu teman-teman di Sorong sudah mengikuti pelatihan sampai 2 hari, hari Ahad sampai hari Senin, dini hari. Teman-teman para fasilitator di Subdit Penelitian dan PKM, Bapak Brohul, Pak Ahlis, dan teman-teman, serta teman-teman peserta short course PAR dan teman-teman short course ABCD. Badi, sangat bersyukur ya Pak bisa menjadi bagian dari peserta short course ini. Terus terang saya berpikir bahwa short course yang santai-santai saja, awalnya ya, santai-santai saja, sama dengan workshop atau short course yang lain, yang kita hanya mendengar, ya, kemudian mungkin saja dengan tugas-tugas yang biasa kita lakukan. Tapi begitu kami masuk, saya terutama masuk menjadi peserta ini, saya itu harus merubah, Pak. Saya yang selama ini harus bekerja di laboratorium, harus bekerja dengan yang pasti-pasti saja, kemudian harus bisa meresapi dan mendalami bagaimana sebenarnya PAR itu dilakukan. Ya, dan ada beberapa film yang harus ditonton, itu juga harus dengan sekuat tenaga saya harus menyukai itu, karena saya adalah termasuk tipe yang suka nonton yang tenang-tenang saja. Padahal yang kita tonton ini adalah film-film dokumenter tentang penindasan. Bagaimana kita menonton sejarah Chico Mendes yang harus berjuang, kemudian sampai dia harus menjadi korban karena perjuangannya. Juga beberapa film yang lain, dan ada beberapa yang belum sempat saya tonton. Dan ini sebenarnya adalah pelajaran yang luar biasa. Mungkin saya adalah satu dari peserta
yang hampir tidak pernah bertanya. Karena saya disibuki dengan harus memahami materi ini. Ya, dan membuat refleksi pun saya harus mendengar kembali, membaca kembali, kemudian baru bisa menyusunnya. Tetapi alhamdulillah itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Dan memang ketika kita dalami par ini, maka kita adalah mungkin menjadi bagian dari orang-orang yang berjuang untuk agama. Jadi moderasi beragama itu bukan hanya kegiatannya, tetapi dari pribadi muslimnya sendiri. Jadi betul bahwa perguruan tinggi tidak boleh menjadi yang bagus saja untuk dipandang, tetapi memang perguruan tinggi sudah waktunya untuk terjun ke masyarakat. Bukan menjadi pundi-pundi, tetapi harus bisa menghasilkan pundi-pundi bagi masyarakat. Ya, masyarakat kita sudah terlalu banyak dalam tanda kutip bahasa dari par adalah terbelenggu, tertindas, ya, kemudian merasakan ketidakadilan. Itu semua memang harus kita rubah. Dan kita berharap dari hasil workshop ini, dari hasil short course ini bisa lahir 50 duta par yang kemudian bisa menggandeng 1 atau 2 teman yang kemudian juga bisa menjadi duta par berikutnya. Sehingga dalam waktu yang singkat, ya, kita akan bisa membuat banyak perubahan di lingkungan. Jadi meskipun hanya 5 kali pertemuan secara formal, ya, tetapi sebenarnya kita bertemu 2 pekan full. Karena di WA diskusi tidak pernah putus, baik di grup maupun di Japri. Kemudian mengerjakan tugas tidak pernah putus, ya. Meskipun sebenarnya sampai tadi malam disampaikan ada beberapa tugas yang belum bisa terkumpul. Saya pribadi pastikan teman-teman masih berusaha untuk memahami itu. Dan ada beberapa yang kita lihat banyak dari teman-teman itu adalah indikator kesuksesan dari penyelenggaraan kegiatan ini. Saya lupa sampaikan juga hormat saya kepada teman-teman peserta par. Ya, ini adalah salah satu pertemuan yang panjang yang kami ikuti, yang saya ikuti dan teman-teman ikuti, tapi tidak sampai bisa membuat rasa yang mendalam dengan teman-teman. Ada rasa tetapi tidak sangat mendalam karena kita hanya bisa chat dan kita hanya bertemu virtual. Kalau kita tidak menggeser layar, maka kita tidak bisa melihat wajah teman-teman kita. Kadang-kadang kita harus pin layarnya supaya kita bisa lihat, oh ini namanya Bu Dewi, oh ini yang namanya Pak Dede, ini yang namanya Bu Tuti yang menjadi sekretaris kami di grup, ya. Dan teman-teman, meskipun kita hanya bertemu secara online, dan Bapak Ibu, para narasumber, trainer kita, para fasilitator, saya sangat berbahagia dan saya sangat berterima kasih sudah menjadi bagian dari bangunan untuk membela masyarakat ini. Mungkin cukup Pak yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basir, saya izin ya, saya ada acara dengan UI 3 ini. Iya, monggo Pak Dir. Ya, Pak Dir, makasih banyak Pak Dir atas. Ya, makasih Pak Direktur, makasih. Ya, masih seluruh panel ya, seluruh. Iya, makasih Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira luar biasa dan sangat inspiratif apa yang disampaikan oleh Ubi Sriani Ismail tentang testimoninya terkait dengan program pelaksanaan ini. Betul, Pak Kasubdit dan kita semua memang di PAR ini memang semenjak dibuka itu komunikasinya jalan terus. Kalau bukan di W Group, ada sebelum formal, sampai tidur malam kita sampai jam 11:30. Kalau saya tidur bilang stop Jam karena masih ada sorong, Pak. jam 1 waktu sorong. Jadi luar biasa jalan terus, presentasi proposal dan lain sebagainya, masih banyak pertanyaan. Kita semuanya masih nongkrong, kemudian Pak Agus Afandi, Pak Mahru, saya dan semua masih konsisten semua untuk tetap di layar kaca.
Luar biasa ini komunikasi secara virtual ini. Dan itu pagi-pagi dikasih artikel lagi. Iya, ada artikelnya pagi-pagi dikirimkan semua. Saya kira, ya betul luar biasa ya. Saya kira kita ngepar, kita mengabdi kepada masyarakat, nyambung dengan disampaikan oleh Pak Direktur. Nah, saya kira memang ada hal yang perlu kita kerjakan bersama. Selanjutnya, testimoni kedua dari grup ABCD Asset Biz Community Development. Saya persilakan kepada Bapak Insinyur Hartoto MSc untuk menyampaikan testimoninya. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf Pak Direktur, terlambat juga ini. Pak Direktur sudah melanjut arah, jadi terima kasih. Terus terang saya sudah termasuk yang tua lah ya. Yang tua, sudah lama bergaul sama ini yang teman-teman mungkin muda-muda ini, salut saya. Kalau saya dulu ditawari jadi dosen itu malu-malu kucing. Ternyata setelah umur 50 baru jadi dosen. Jadi terima kasih, ilmunya juga sangat bagus. Jadi kadang-kadang kita belajar itu berantem dulu baru cari ilmu gitu. Ada juga yang punya ilmu tapi makanya gimana ini jurus ini. Nah ini termasuk ABCD ini jurus yang kita pelajari, yang mungkin selama ini kita bersilat atau kungfu segala macam itu, pokoknya yang penting bisa nendang, bisa nonjok. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat ya. Jadi hanya kadang-kadang kita setiap ada pelatihan pasti ada rencana tindak lanjut. Ini kadang-kadang pusing juga ini. Kalau nanti mau terapkan KKN hanya 2 bulan, padahal ada jangka kesananya. Nah ini yang menurut saya memang ke depan perlu kita ini, apakah perlu ada wilayah binaan atau apa gitu. Karena terus terang saya juga punya pengalaman. Pengabdian juga, jadi saya kebetulan di Data Terpadu Kejahatan Sosial, Kementerian Sosial, saya ditugasi di provinsi. Di situ saya mengajak mahasiswa juga untuk PKL gitu. PKL di sini, kemudian alhamdulillah saya bisa menyisihkan dari sama dinas itu ada kayak semacam dana operasionalnya bisa untuk teman-teman PKL-nya yang harusnya bayar, dari insentif itu bisa untuk bayar PKL juga operasional yang lain. Kemudian juga saya melihat tadi Menara Gading, terus terang saya juga prihatin. Terus terang prihatin ya. Pemerintah sedang berjuang keras. Inilah anak bangsa juga dipanggil untuk negara. Banyak program yang kita harus berperan serta. Jangan sampai ini jadi kayak misalkan ada bantuan presiden untuk modal kerja UMKM. Kalau saya lihat ini agak sedikit ya, supaya kita di situ ada UMKM dibantu modal. Harapannya apa? Harapannya ke depan dia bisa, nanti ada program misalkan bunganya ditanggung pemerintah selama 6 bulan, kemudian ada kredit program dan komersial. Itu kan padahal kalau teori pemberdayaan itu kita perlu 5-6 tahun supaya ini clear gitu ya, bisa mandiri gitu. Ini kesempatan ini menurut saya juga harus kita dorong. Jadi mungkin kita tinggalkan Menara Gading kita harus bersama-sama. Banyak program pemerintah yang perlu dukungan kita. Misalkan ada bansos, baik itu APBN, APBD, sampai dana desa, sampai dana dari perusahaan, itu bisa ini kita. Jadi kadang-kadang kalau itu tidak kita deketi, kita tidak dorong sesuai dengan ininya, kadang-kadang banyak yang efektivitas programnya kurang bagus. Jadi sekali lagi kita bisa bersama-sama untuk berjuang.
Saya yakin apalagi nanti dari kementerian lembaga itu bisa punya membentuk payungnya sehingga sampai saling ini. Jadi banyak. Jadi kadang-kadang tidak perlu seharusnya hanya dananya 1 tapi bisa kita 4, ada multiplier-nya. Dengan jejaring itu kita manfaatkan. Jadi saya kira yang ini juga mungkin ada yang multiplier multi year ya. Jadi kayak pemberdayaan tadi sekitar 5 sampai 6 tahun ini juga perlu dipikirkan ke depan harus bagaimana ya. Karena ada kepuasan tersendiri apabila itu memang tujuan masyarakat itu bisa kita bantu gitu. Kemudian juga saya kira yang lain sudah disampaikan tadi, jadi terima kasih kepada Pak Dirjen tadi sempat bergabung sebentar, Pak Direktur, Pak Kabid, Pak Kasubdit, dan juga teman-teman peserta, tidak lupa juga suhu-suhu kami, guru-guru kami, trainer kami, fasilitator kami. Jadi saya kira ini ke depan memang perlu ada tindak lanjut, termasuk sebenarnya misalkan yang tadi yang bantuan Presiden modal kerja UMKM itu sebenarnya kita nggak harus nunggu 2021 nih. Jadi saya sudah punya data itu misalkan satu desa itu ada yang sampai 315. Jadi kalau ini mulai kita action, jadi mungkin nggak tahu bagaimana ini solusinya gimana Pak Basir, Pak Wendy, apakah perlu ada masa transisi karena kalau nanti kita masuk di 2021 mungkin agak terlambat juga gitu loh. Momennya itu kurang pas karena mereka harus kita siapkan segala sesuatu. Saya kira ini sekali lagi terima kasih ilmunya. Paling tidak ini memperkaya kita dan juga ke depan ini salah satu yang bisa kita andalkan. Saya yakin dan percaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Pak Insinyur Hartoto terkait dengan testimoninya. Saya kira kedua testimoni itu saling melengkapi dalam kedua kerangka metodologi ini. Pada prinsipnya di testimoninya bahwa keduanya memang sebenarnya tidak sebar lagi, memang harus ada lokus-lokus gerakan, ada kelompok-kelompok gerakan, dampingan masyarakat yang khusus, yang bisa terukur bukan hanya 1 tahun, bisa saja 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, sehingga kemudian hasilnya bisa terukur. Karena memang pengabdian itu kalau memang biasanya berbasis riset hanya sebulan 2 bulan, biasanya memang hasilnya tidak akan pernah maksimal. Karena memang pengabdian itu butuh jangka waktu kerja panjang, butuh energi yang panjang, dan tidak selamanya memang harus tergantung pada persoalan pendanaan dari pemerintah. Karena ini kerja-kerja kemanusiaan, kerja-kerja kenabian, kerja-kerja keumatan yang harus kita lihat bersama-sama. Sesuai tadi dengan visi Pak Direktur, jadi tinggal dikompengkan saja nanti apa yang kita kerja dengan BKD. Saya kira nanti itu bagaimana kemudian Pak Kasubdit merumuskan secara kebijakan regulasinya terkait dengan itu, sehingga kemudian meskipun tidak ada orientasi profit secara keuangan, tetapi ada sisi keuntungan dari sisi BKD-nya dan lain sebagainya untuk mengisi misalnya beban sertifikasinya dan lain sebagainya. Saya kira tadi itu poin penting yang apa yang disampaikan oleh para testimoninya, kemudian apa yang disampaikan Pak Kasubdit, apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, oleh kita semua, pada prinsipnya bahwa pelaksanaan short course kita ini participatory action research, kemudian asset based community development ini adalah sebuah kerangka metode penelitian yang sangat efektif dan efisien untuk kita pergunakan. Nah, sehingga kemudian kampus itu betul-betul tidak menjadi menara gading, akan tetapi menurut Pak Dirjen menjadi mercusuar, menyinari kita semua, disambut dengan Pak Direktur yang lebih operasional ya, harus memang kita punya pendampingan yang real di tingkat masyarakat. Saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sesi kedua, Pak Kasubdit, sesuai dengan agenda kita, sesi kedua kita ini terkait dengan evaluasi dan tindak lanjut short course kita ini, participatory action research.
Dan narasumber kita itu adalah saya kira para trainer, para narasumber sudah hadir. Kalau dari PAR ada Pak Ki Haji Marzuki Wahid, kalau dari ada juga Pak Dr. Agus Afandi, kemudian dari ABCD saya kira juga timnya komplit, ada Pak Jarod Wahyudi, kemudian ada tim ABC dari Unioli Makassar. Nah, selanjutnya terkait dengan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan kita ini pasca pelaksanaan short course ini, selanjutnya saya minta kepada sahabat saya kasih penelitian dan kekayaan intelektual Pak Dr. Mahrus untuk memandu proses evaluasi dan rencana tindak lanjut ini. Dengan hormat saya persilakan kepada Pak Dr. Mahrus. Oke, baik, terima kasih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, saya kok jadi sedih ini mau perpisahan. Walaupun tadi kata Bu Ismail ya, katanya walaupun ini tidak ketemu langsung, tapi tetap aja short course yang seperti ini bagaimanapun membekas ya menurut saya dari sisi psikologi dan pendekatan gagasan dan lain-lain. Untuk mengevaluasi, saya kira evaluasi dan refleksi tentang dua metodologi ini, saya masih ingat ketika diskusi awal ya Pak Jarod dan Pak Marzuki, bisa nggak kita paling tidak dari beberapa kali pertemuan untuk merumuskan, kalau merumuskan kembali, pertama misalnya mencoba kombinasi antara PAR dan ABCD. Yang kedua, misalnya bisa nggak PT KI membuat metodologi alternatif. Saya kira ini PR-nya kan ini. Yang ketiga, seperti berkali-kali disampaikan oleh Pak Subit, bagaimana metodologi pengabdian ini masuk di dalam kurikulum. Nah, saya kira ini menarik kalau tiga topik ini untuk dijadikan RTL. Dari sisi ini ya, dari sisi penguatan metodologi. Nah, saya tidak tahu nanti RTL yang lainnya misalnya kayak proposal atau yang belum selesai itu nanti bagaimana dan seterusnya. Saya kira itu nanti juga harus direspon karena outputnya kan itu ya. Selain juga semalam misalnya kalau mau kita kolaboratif misalnya antar peserta bisa nggak misalnya dalam satu zona sebutlah misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur atau mungkin dibagi gitu supaya peserta ini dari 50 ini misalnya kalau memungkinkan ya ada paling tidak ada 10 tema besar, tema pengabdian yang lakukan bersama-sama. Misalnya yang ABCD ya 10, kemudian yang ini 10 ya. Seperti dulu kita rancangkan, kita berharap ada 10 proposal terbaik. Nah, daripada pakai proposal terbaik, masih mending 10 proposal dikerjakan bareng-bareng gitu loh. Jadi kan semuanya terbaik. Tergantung bagaimana mendiseminasikan dan mendiskusikannya. Kalau itu misalnya ya tinggal mungkin teknisnya gimana. Jika tahun berikutnya kalau ada anggaran misalnya coba ini dijadikan pilot project. Misalnya seperti itu. Nah 10 itu apakah 5 dari sesi pertama ini, gelombang pertama ini, kemudian 5 gelombang kedua, atau 6 gelombang pertama, 4 gelombang kedua. Terserah, artinya ini kan harus dibicarakan. Nah untuk itu, dari beberapa, ada banyak refleksi dan catatan. Kami minta mungkin Pak Jarod dulu atau Pak Marzuki dulu ini untuk memberikan evaluasi sama refleksinya. Pak Kiai dulu, Pak Kiai dulu. Oke, silakan Pak Marzuki kalau begitu. Pak Agus yang akan menyampaikan, Pak Agus. Oh, Pak Agus. Ya. Ya siapa aja ini kan boleh siapa aja sebenarnya kan. Pak Agus, monggo Pak Agus. Pak Marzuki monggo. Ya. Ya wes aku sik ra apa-apa. Nah, tetap Ya, monggo. Ya, terima kasih. Sing waras ngalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ucapan terima kasih tentunya kepada Kementerian
dalam hal ini Bapak Dirjen, Bapak Direktur, Bapak Kasubdit, Bapak Kasih, dan semua trainer, semua peserta yang sudah menyukseskan acara ini. Saya tidak menduga ya, ternyata antusiasme, komitmen kita itu terjaga dari awal sampai akhir ya. Jarang ada yang bolos ya. Dan para pejabat ini ikut semua, luar biasa ini. Ikut jadi peserta dan aktif. Wah, saya pikir sertifikatnya harus saya berikan pada para pejabat ini, Pak Mahruz, Pak Basir. Berarti nganggur itu Pak Jarod. Ini kalau luring nggak mungkin, Pak Mahruz bisa nungguin tuh nggak mungkin. Pasti tinggal pergi itu. Nah, karena daring maka mereka bisa. Nah, untuk ABCD catatan saya ada berapa 10 poin, singkat saja, nggak sampai 5 menit. Yang pertama, dari short course ini, menurut saya, sekarang pengabdian menjadi punya paradigma yang jelas. Dan itu diakui oleh para pejabat, para peserta, para trainer. Ya. Paradigmanya apa? Paradigmanya itu KUM, ya, Kemitraan Universitas Masyarakat. Kita menyebutnya dengan paradigma baru, ya, meskipun tidak baru sama sekali, tapi ya sudahlah, pokoknya kita sebut aja baru supaya menarik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengabdian kita sekarang wajib berbasis riset, ya, research based university community engagement. Jadi pengabdian kita berbasis KUM atau berbasis penelitian, gitu. Tidak sembarang pengabdian. Jadi sekarang peserta yang sudah ikut short course ini kalau mengajukan proposal ya sudah ada prior riset, harus ada riset sebelumnya, nggak bisa ngarang di kepala tanpa data, itu nggak bisa. Nah, yang ketiga, ya, pendekatan yang digunakan sekarang sudah jelas, ya. PAR, ABCD, sebenarnya masih ada lagi kalau tinggalan atau legasi SILE itu. CBR sama Service Learning, yang nanti insya Allah tahun depan ya Pak Basir ya kita kenalkan lagi, karena masih banyak itu. Product knowledge dari SILE itu ada 39 itu Pak Basir. Nanti akhirnya setelah kita bahas semua, kita akan bisa memunculkan yang ke-40, yaitu khas PTKI. Gitu Pak Mahruz. Oh begitu ya? Harus nunggu 40 ya? Wah, ya sekarang itu belajar dulu Pak. Kan katanya mau mengajukan temuan baru harus yang sudah-sudah dipelajari, diakui dulu kan? Ya, jangan-jangan kita bilang baru ternyata wah sudah berkembang di Afrika, di India gitu. Nah, kita akan menemukan itu setelah semuanya kita pelajari. Ya, saya kira nggak lama, satu aja cukup 1 bulan kan? Gitu. Nah, khusus untuk ABCD, ya, ya, 50 peserta menurut saya sudah punya pengetahuan langkah-langkah ABCD. Yang kita singkat dengan 5D. Discovery, Dream, Design, Define, sama Destiny. Saya senang nanti kalau ada forum sharing, yang peserta PAR sharing dengan ABCD, yang ABCD sharing dengan PAR, supaya saling melengkapi satu dengan yang lain. Katanya tahun untuk bangsa. Ini saya kira wujudnya itu, saya kira gagasan Pak Mahruz 10 proposal dikerjakan bareng itu sangat mungkin ya, sangat bagus ya. Nah, yang kelima ya, tadi kan knowledge ya, sekarang skill-nya. Peserta workshop atau short course ABCD sudah punya keterampilan atau skill di bidang minimal ya. Pertama, appreciative inquiry. Bagaimana cara menggali ya, menggali aset dengan pendekatan success story. Bukan problem base ya. Jadi yang dilihat adalah half full glass, gelas separuh yang sudah terisi. Apa itu? Potensi yang itu dikuatkan, kemudian dikembangkan bersama-sama masyarakat. Yang kedua, keterampilan kedua, skill yang kedua adalah skill membuat aset mapping. Saya senang melihat gambar-gambar yang diajarkan teman-teman, Bu Shirley, Bu Dea, Bu Rika, kemudian Pak Irfan itu, peserta dikerjain tuh ya, bikin gambar orang, Pak Basir pun ikut menggambar ya. Saya kira itu menarik sekali ya.
daring bisa menggambar dan peserta, hampir semua peserta atau semuanya itu sudah submit tugas-tugasnya. Ada satu tugas 1, 2, 3, 4, 5 itu. Luar biasa taatnya peserta ini ya. Karena merasa manfaatnya jelas. Kemudian skill yang ketiga adalah bagaimana peserta setelah bisa membuat mapping aset itu membuat namanya aset mobilization. Aset itu nggak cuma didata tapi dimobilisasi untuk membangun masyarakat. Nah yang keempat itu peserta sudah juga diajari bagaimana caranya, sudah belajar juga bagaimana caranya menambal ember bocor. Teori ekonomi masyarakat ya, leaky bucket ya. Saya ingat Bu Rika menjelaskan itu ya, bagaimana caranya ya menambal ember bocor. In, kemudian proses, lalu out-nya itu kemudian berputar di masyarakat itu, sehingga potensi ekonominya tidak bocor keluar. Saya kira itu keterampilan yang luar biasa. Nah, yang keenam itu komitmen ya. Saya kira luar biasa, sudah banyak yang japri ke saya itu Pak Mahrus, Pak Basir ya. Peserta itu mana Pak contoh proposalnya? Mana contoh proposalnya? Gitu. Saya bilang untuk ABCD ya, untuk ABCD ikuti Juknis dari Litap Dimas ya tahun 2020. Di dalam metodologinya itu dimasukkan langkah-langkah ABCD. Sudah saya share di grup ABCD ya. Nanti mohon diberi masukan, tetapi tidak mutlak seperti itu karena apa? Intinya kalau ABCD itu ya CDD, Community Driven Development, sejak menyusun proposal pun itu sudah melibatkan core team ya, core group, anggota atau kelompok inti di masyarakat yang akan diajak bermitra. ABCD bukan kerja individu tapi kerja kelompok. Gitu. Jadi kalau nanti mengajukan proposal sudah tercantum siapa-siapa core group yang akan diajak untuk bermitra. Nah kemudian peserta juga sudah belajar bagaimana melakukan MONEV, tidak sekedar monitoring evaluasi, tapi apresiatif monitoring and evaluation. Evaluasi dan monitoring berbasis menguatkan tadi ya. Monitoring itu untuk menguatkan, untuk mensupport. Sekali lagi, ABCD tim ini bekerja tim, bukan individu ya. Karena itu be a good team, jadilah tim yang bagus ya. ABCD ini kerja kolaborasi, kooperasi, network, bukan kerja individu ya. Jika sukses, yang sukses itu masyarakat. Mereka bisa mandiri, bukan saya, bukan kita sebagai pengusul proposal yang mendapat support, tetapi apa? Kesuksesan ABCD terletak pada kemandirian masyarakat itu. Ya, kemudian saya setuju rencana tindak lanjutnya itu yang penting setiap langkah harus dilaporkan minimal di dalam medsos masing-masing sehingga kita tahu progresnya sampai di mana. Barangkali itu concluding remark dari saya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili para trainer yang lain, tetapi kalau mau dilengkapi kami persilahkan. Begitu Pak Mahrus, terima kasih untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarod, luar biasa. Sangat komprehensif kalau bahasanya Pak Basir ini. Sudah sangat komprehensif, itu lengkap sekali. Solutif Pak. Susah menambah dan sangat solutif gitu kata ya. Ya saya kira itu dari ABCD. Nanti kalau mau ada tambahan setelah ada perwakilan dari PAR dulu, karena saya kira habis itu juga kita akan mendengar baik dari trainer maupun dari para peserta ya. Karena sudah ada yang raise hand, ada yang sudah izin ingin ikut berpendapat lain. Sabar dulu ya. Ini kami minta perwakilan dari PAR. Silakan Pak Marzuki atau Pak Agus Afandi. Bagus dulu Pak Agus. Bagus, monggo Pak Agus. Tinggi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak
Bapak-bapak pejabat, Pak Dirjen, Pak Direktur, Bapak Kasih Pengabdian dan Kasih Penelitian, Bapak Kasubdit, mohon maaf telah terlewat, Pak Kasubdit, Bapak Suendi, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, terima kasih Pak. Teman-teman para trainer dari ABCD, Pak Jarod dan Walalihi Wasobihi, teman-teman trainer dari SPAR, Pak Marzuki Wahid, dan teman-teman semua peserta dari ABCD maupun dari PAR, alhamdulillah secara langsung saja bahwa peserta PAR telah mengikuti dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya mereka menyesuaikan diri dengan pola paradigma PAR, karena paradigma PAR berbeda dengan paradigma pada umumnya. Yang perlu kami sampaikan, memang ada 1-2 peserta yang tidak aktif karena memang sakit. Jadi saya lihat absen, kemudian saya Jabri peserta itu dan mengaku bahwa beliau sakit sedang hamil muda dan punya lemah kandungan, jadi khawatir sehingga sama sekali tidak melaksanakan tugas baik refleksi maupun proposal sampai sekarang tidak pernah. Kalau ikut di kelas pun kadang-kadang masuk. Dengar ya, ikut mendengarkan ya, berarti Pak Gus ya? Hanya mendengarkan tapi tidak pernah kontak. Dan kebetulan dia dari Jawa Timur juga. Kemudian ada juga peserta yang tidak ikut 2 kali terakhir karena mengalami reaktif setelah swab test. Jadi dia, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan semua yang sakit sehat. Ya, yang sehat tetap sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa yang pertama kali dilakukan di PAR ini adalah membongkar paradigma. Karena selama ini kita terkungkung dengan model-model paradigma positivistik dan paradigma fenomenologi. Dengan demikian maka awal yang disampaikan di dalam pertemuan kita, yang ketika itu tugasnya Pak Marzuki karena beliau ada halangan, akhirnya saya, itu membongkar paradigma ini. Karena itu mahasiswa ada peserta dari Shotkos ini awal sudah mulai menghadapi benturan-benturan paradigma itu, gitu. Ada keresahan-keresahan di batin mereka dan itu sebagai sebuah reaksi dari sebuah penyakit yang kita suntikkan biasanya sebagai sebuah hal baru, maka mereka setelah memahami maka bahwa PAR itu merupakan paradigma kritis yang orientasi dari gerakan PAR adalah dalam rangka pembelaan komunitas, ada emansipatori. Karena itu kalau pengabdian masyarakat dilakukan hanya kepentingan peneliti atau kepentingan pengabdi, maka itu bukan PAR. Jadi PAR unsurnya adalah bagaimana membangun sebuah kesepahaman antara kita sebagai orang berkepentingan dengan masyarakat dalam rangka membela kondisi mereka yang mendapatkan ketidakadilan, membela mereka yang terpinggirkan, membela mereka yang tidak mendapatkan hak-hak yang mestinya disampaikan. Karena itu PAR memiliki kekhasan yaitu sebuah tindakan ideologis terhadap kondisi masyarakat, pembelaan kepada masyarakat. Karena itu tema-tema yang diusung di PAR selalu terkait dengan membela masyarakat, hal-hal yang terkait dengan bagaimana membangun keadilan sosial, bagaimana membangun kemanusiaan, bagaimana membangun kemartabatan masyarakat, bagaimana mengurai belenggu, bagaimana mereka memperoleh akses terhadap hak-hak mereka. Karena itu materi pertama ini begitu sangat kuat dan mereka diminta untuk menonton beberapa film dokumenter, John Pilger, kemudian nonton film Chico Mendes, menonton film Ar-Risalah dan sebagainya, sehingga meskipun pertemuan kita cuma 2 jam, bahkan kadang-kadang lebih, itu kegiatan mereka setelah pertemuan maka punya tugas yang banyak dan mereka dapat menambah beberapa materi-materi dari keterbacaan maupun nonton film mereka. Kemudian mereka juga diwajibkan untuk membuat refleksi-refleksi dari tontonan itu. Dengan demikian maka pada pertemuan berikutnya mereka telah terbangun perubahan paradigma itu dan mengikuti materi yang disampaikan oleh Pak Marzuki
dan mereka mendapatkan suntikan lagi bagaimana aspek-aspek ontologis, aspek metodologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis begitu clear bagaimana sebuah riset dilakukan, bukan semata-mata teknik dan langkah-langkah. Riset PAR memiliki aspek yang lengkap dari bagaimana ontologinya, bagaimana epistemologinya, bagaimana metodologinya, dan bagaimana aksiologinya. Di kelengkapan inilah kemudian membangun sebuah pemahaman peserta bahwa PAR adalah sebuah kerangka keilmuan yang kritis, yang jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, tambah lagi dengan materi kritis dan Islam transformatif disampaikan oleh Pak Marzuki, sehingga bagaimanakah basis ideologis dan basis pemahaman teologisnya mapan di dalam memahami PAR ini. Bagaimana dalil-dalil maupun ayat-ayat maupun kaidah fikih, kaidah usul fikih yang disampaikan begitu kuat sehingga peserta begitu sangat memiliki pemahaman antara Islam dan riset kritis merupakan bagian yang tak terpisahkan. Selanjutnya peserta juga memiliki pemahaman tentang skillnya. Bagaimana materi tentang RRA, PRA, dan langkah-langkahnya begitu sangat padat, dan peserta juga dipaksa mempraktekannya di lapangan dan membuat laporan dan membuat refleksi-refleksi, mulai dari mereka memahami bagaimana langkah-langkah apa diterapkan di lapangan, bagaimana to know, bagaimana memahami situasi kehidupan, bagaimana to understand, bagaimana mereka merumuskan problem kemanusiaan, kemudian to plan, bagaimana mereka melakukan perencanaan strategis terhadap problem yang terjadi, kemudian bagaimana mereka to action, bagaimana mereka melakukan strategi membangun political action, perubahan sosial, sampai pada to change dan to reflection, sehingga melakukan proses-proses perubahan di lapangan membutuhkan waktu yang memang cukup dan kemudian serius dalam kerja-kerja lapangannya. Dari skill yang mereka dapatkan ini ditambah dengan kekuatan tools yang diajarkan, mulai dari bagaimana mapping sosial, bagaimana tematik mapping, bagaimana transect, bagaimana analisis diagram Malur, diagram Venn, analisis pohon masalah dan pohon harapan, analisis timeline historik, kemudian bagaimana dia memahami kalender musim, kalender harian, dan teknik-teknik itu mereka harus kuasai dan belajar diterapkan. Selanjutnya mereka membuat pengkompilasian data dan melakukan strukturasi data. Sampai akhirnya bagaimana mereka bisa merumuskan masalah kemanusiaan dan akhirnya disusunlah proposal. Materi terakhir kemarin ada penyusunan proposal yang sedianya harus ada juga materi pembuatan laporan tapi tidak cukup dan mereka dipaksa harus membuat proposal dan tadi malam sampai jam 11 itu melakukan presentasi proposal diantaranya, kemudian kita saling kritisi, saling perbaiki sehingga ada kesepakatan bagaimana mereka melakukan riset bersama. Disarankan oleh Pak Mahfuz, bagaimana riset bersama itu per klaster wilayah seperti Jawa Barat, seperti Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Utara, Aceh, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, mungkin Ternate, Sorong, kemudian Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Gitu. Ya, nanti harapan ini adalah bisa dilakukan sehingga bisa dipadukan juga dengan kelompok di sesi kedua atau gelombang 2 nanti, sehingga tindak lanjut ini adalah bukan semata-mata hanya mendapatkan sertifikat, melainkan mereka bisa mempraktekannya di lapangan dan disupport oleh kementerian. Terima kasih Pak Makhrus. Urusan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Benar-benar komprehensif. Mulai dari mulai dari yang awal sampai yang akhir, termasuk hal-hal yang sifatnya teknis dan substantif. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Jarod dan Pak Kusapandi, saya kira ini dua isu penting ya, isu metodologi penting dalam pengabdian. Nah, mungkin silakan yang mau melakukan evaluasi atau ada tambahan dulu dari para mentor, para narasumber. Silakan Pak Marzuki. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, ini bener nggak ya? Aku itu masih lagi 2. Benar. Suaranya jelas. Benar ya? Videonya yang belum muncul. Oh, aku itu masih lagi dengerin 2 Zoom ini, jadi bingung banget ini. Oh iya. Sebentar Oke. mau saya kecilin yang satunya. Oke. Saya ingin nambahin apa yang sudah direfleksikan oleh Pak Agus dan Pak Jarod. Saya kira saya setuju semuanya, tidak ada yang saya bantah dan bahkan saya mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Jarod dan Pak Agus. Dan saya ini sekedar memenuhi kewajiban. Saya ingin menambahi refleksi saya selama saya ikut short course PAR ini. Oh, ini saya pakai HP ya, mau share screen sebetulnya. Bisa, dari HP juga bisa share screen. Ya, tapi saya nulisnya di laptop saya. Saya ya udahlah, nggak usah share screen lah, saya ngomong aja. Pertama, saya ingin nambahin ya. Pertama, saya ada 2, ada refleksi akademis dan ada refleksi teknis ya. Refleksi akademis tadi yang disampaikan oleh Mas Jarod, saya sepakat. Ini saya pakai kaos maju melawan korupsi karena saya lagi ini lagi short course ini juga pelatihan pendidikan anti korupsi dengan KPK ini. Pertama, refleksi saya secara akademis. Mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Jarod dan Pak Agus. Ini ke depan saya kira subdit penelitian, pengabdian dan kepada masyarakat harus dihilangkan ini Pak Wendy. Karena yang ada cuma 1. Itu penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah itu sudah menyatu menjadi 1. Tidak perlu dibeda-bedakan lagi. Kalaupun ada pembedaan bukan untuk bukan untuk ego sektoral, tetapi lebih karena program saja. Kalau kita sepakat dengan paradigma PAR dan ABCD, kelihatannya begitu ya. Jadi penelitian, pengabdian pada masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dan publikasi itu adalah satu nafas. Satu nafas dalam kegiatan akademis. Penelitian tanpa pengabdian itu adalah busa, kira-kira gitu. Pengabdian tanpa penelitian itu adalah penelitian tanpa pengabdian itu adalah omong kosong ya, atau onani. Tapi pengabdian tanpa penelitian itu adalah busa. Dan tanpa publikasi ilmiah itu adalah egoisme ya. Dan itu bukan sikap akademisi yang baik. Karena itu 3 hal itu mestinya harus menjadi satu kesatuan, satu nafas. Ketika merancang program penelitian, harus di dalamnya ada aksi sosial dan publikasi ilmiah. Tetapi juga ketika merancang program pengabdian, di dalamnya harus ada penelitian, tadi yang disampaikan oleh Mas Jarod, ada preliminary research, penelitian pendahuluan, terus ada juga publikasi ilmiah. Begitu juga ketika merancang publikasi ilmiah harus didahului oleh atau harus didasari oleh penelitian atau pengabdian pada masyarakat. Sehingga 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, satu nafas dalam kegiatan akademis. Yang membedakan mungkin bukan kegiatannya, tetapi soal prioritas dan programatiknya saja. Itu satu. Terus yang kedua, kita sudah menegaskan bahwa tidak ada pemisahan antara teori, praktek, transformasi, dan kemaslahatan ya. Itu kita menyetujui itu. Artinya saya kira sudah harus dihilangkan. Orang berteori saja tanpa praktik itu omong kosong. Praktik transformasi sosial itu adalah onani. Dan kemudian transformasi sosial itu harus membuahkan kemaslahatan.
Kalau tidak, maka menurut saya sebetulnya adalah laibun walahun ya. Itu hanya permainan dan gurauan saja. Karena sebetulnya buah dari keseluruhan kerja-kerja kita adalah kemaslahatan itu sendiri. Nah, karena itu tujuan pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan publikasi itu menurut saya adalah keadilan dan kemaslahatan. Al-adalah wal maslahah al-ammah. Jadi artinya ke sana kita harus bisa mewujudkan keadilan bagi semesta dan kemaslahatan untuk semuanya. Karena itulah sebetulnya Islam hadir. Dan PAR, IBCD saya kira menyumbangkan secara metodologis untuk menuju ke sana. Untuk menuju ke sana dengan titik berangkatnya masing-masing dan langgamnya yang berbeda. Itu sesuatu yang wajar dalam sebuah proses dan pencarian. Nah, tapi saya kira harus diorientasikan dan saya kira sama tujuan muaranya adalah pada keadilan dan kemaslahatan itu. Dan saya kira ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Terus kemudian kalau gitu, universitas menyatu dengan masyarakat. Baik dalam konteks melayani maupun jemput bola. Tadi Pak Jarod dan Pak Agus juga menyampaikan itu. Harus menyatu dengan masyarakat melalui dua paradigma ini ya, dua metodologi ini. Artinya sekarang nggak bisa lagi universitas dari menara gading. Ngomongin ilmu, ngomongin agama hanya dari teks. Tanpa melihat realitas, tanpa melihat konteks, tanpa melihat masyarakat itu sendiri. Begitu juga ketika kita berbicara teori, nggak bisa hanya mengambil dari barat atau timur, atau utara dan selatan, tetapi harus berangkat dari bumi di mana kita berbicara. Nah, disitulah menurut saya teori akan teruji dan teori akan memiliki maknanya yang sesungguhnya. Bukan sekedar menyalahkan, tetapi mampu mengubah realitas itu sendiri. Terus kemudian berikutnya, perubahan dalam pengabdian pada masyarakat bersifat sistemik dan struktural. Tidak lagi bersifat artifisial, terus bersifat karitatif. Itu sih nggak usah dilakukan oleh kita lah. Saya kira sudah banyak orang akan melakukan itu. Tetapi yang dilakukan oleh masyarakat akademis, saya kira orientasinya harus sistemik dan struktural. Karena inilah yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang akademis. Kalau hanya artifisial atau hanya karitatif bagi-bagi itu saya kira nggak usah masyarakat akademis lah. Itu cukup ya sudah banyak orang melakukan itu. Nah, masyarakat akademis harus masuk ke dalam sistem dan struktur yang itu tidak bisa dibaca hanya dengan mata kepala, tapi harus dibaca dengan teori dan analisis yang mendalam. Terus perubahan harus dilakukan secara kolektif, kolaboratif, sinergik, dan multidisipliner. Tadi Pak Jarod juga menyampaikan ini dan Pak Agus. Ini saya kira PAR dan EBCD di sini memiliki titik temu yang sama. Artinya kita harus melakukan perubahan ini secara kolektif, kolaboratif. Nggak bisa dilakukan sendirian. Terus kemudian sinergik, satu sama lain terkait dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Tetapi juga dengan pendekatan yang multidisipliner, karena itu nggak bisa hanya satu disiplin saja untuk membaca realitas untuk melakukan perubahan, tapi harus mengajak bareng-bareng dengan disiplin yang lain. Itu refleksi akademis saya, melengkapi saja dan menegaskan, mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Jarod dan Pak Agus. Refleksi teknis, pertama short course ini adalah pintu awal pembuka, bukan akhir dari pembelajarannya. Saya kira ini harus ditegaskan. Karena pembelajaran kita yang cuma 5 kali pertemuan, itu pun melalui Zoom, ini hanya mukaddimah saja. Ini mukaddimah. Kita baru membuka lembaran bab pertama lah kira-kira gitu. Bab kedua, ketiga, keempat itu belum. Karena itulah saya berharap teman-teman yang sudah tergugah kesadarannya, terus kemudian tertarik dengan isu ini, terus didalami. Terus didalami melalui apa? Satu, bacaan. Saya kira bacaan sudah banyak di-share di grup itu. Kalau itu dibaca saja semuanya, saya kira teman-teman sudah luar biasa. Karena tidak ada pengetahuan yang mendalam tanpa bacaan yang serius. Karena itu harus dibaca dan dipahami betul. Terus yang kedua,
ini betul apa namanya, karena ini adalah muqaddimah, pendalamannya adalah praktik. Pendalamannya adalah praktik. PAR dan ABCD itu bukan sekedar teori, melainkan yang paling penting adalah praktik dan perubahan sosial. Karena itulah teman-teman jangan mendaku paham PAR atau paham ABCD kalau hanya menguasai teori belaka. Orang boleh mendaku PAR dan ABCD kalau sudah mempraktikkan dan sudah menuai hasilnya, yaitu perubahan sosial, transformasi sosial, dan kemaslahatan. Lalu kemudian ditulis dalam bentuk refleksi akademis. Itu paling enggak kita harus bisa mengatakan bahwa kita sudah memahami itu kalau sudah paham teori dan praktiknya dan mengalami sendiri. Itu saya kira karena itu tantangan ke depan saya mengusulkan tindak lanjut kita adalah mempraktikkan apa yang kita peroleh ini, terus kemudian mendalami seluruh referensi yang sudah diberikan sehingga teman-teman bisa mengembangkannya secara dinamis. Saya ingin mengatakan PAR dan ABCD itu juga bukan sesuatu yang baku, bukan doktrin, tetapi itu adalah ilmu pengetahuan yang bisa berkembang, dikritik, dan juga didialogkan dengan realitas yang terus berubah sehingga menjadi dinamis. Itu aja sih dari saya, mudah-mudahan ada tambahan dan saya senang meskipun saya tidak utuh mengikuti short course PAR ini karena secara kebetulan berbentrokan dengan acara yang lain, tapi saya bangga ada Mas Agus yang secara intens menemani teman-teman baik dalam Zoom formal maupun informal. Dan yang saya lihat informal ini yang seru karena waktunya bisa lebih lama, terus suasananya lebih rileks, teman-teman lebih bebas, terus kemudian disitulah sebetulnya pembelajaran yang sesungguhnya. Dan saya kira saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Subdit. Ini adalah sesuatu yang bagus dan penting, dan juga saya senang ada Pak Agus, mungkin Mas Jarot dan kawan-kawannya semua yang rela memfasilitasi ini untuk keberlangsungan paradigma yang sudah pernah kita bangun ini, dan saya yakin ke depan akan bisa lebih baik. Itu aja, terima kasih Pak Kasubdit, Pak Kasih semuanya ya, Pak Suwendi, Pak Basir, Pak Mahrus, dan Pak Direktur, Pak Dirjen, ini hal yang penting yang harus dikembangkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tim ABCD ada yang mau nambahin? Ibu siapa? Ada yang dari Ibu Serlia, ini saya. Barangkali ada yang mau nambahin? Peserta ini sudah pada nggak sabar ini, mau pengen ngomong. Bagaimana Ibu? Mana Ibu? Ibu siapa namanya? Ibu Serlia, Ibu Nurdiana, Pak Irfan, siapa lagi? Ibu Rika. Silakan. Dea itu, Bu Dea mau nambahin. Silakan Ibu Dea, Ibu Rika. Terima kasih banyak, cukup dia ya. Ya Pak, maaf. Ya. Halo. Ya, halo. Sorry Pak ya. Kami dari tim ini kebetulan satu ruangan di sini. Kami rasa cukup dari Pak Jarot tentang Pak Agus dan Pak Marzuki. Ya, rencana tindak lanjut kami sudah diskusikan, ada di grup ABCD group, sudah di-share sama Pak Jarot tentang sistematika penyusunan proposal, dan harapannya dalam 2 minggu proposal tersebut sudah dikumpulkan, disubmit. Itu aja Pak dari kami, cukup. Terima kasih banyak. Oke. Ada tambahan dari Bu Dea? Cukup Pak. Ibu Rika? Cukup? Ya Pak, makasih banyak Pak ya. Oke. Ya. Makassar sudah zuhur ya? Iya Pak ya, sudah 12:30. Sudah makan siang berarti, ke? Iya.
Belum Pak, belum. Oh belum ya, nunggu Pak Basir berarti kalau gitu. Baik, terima kasih dari Basir dan kawan-kawan. Selanjutnya dari peserta ada nggak yang mau melakukan refleksi? Kalau tadi kan pesan dan pesan. Kalau yang cukup ya sudah. Oke, gini Bapak Ibu sekalian, untuk RTL saya kira memang RTL yang paling cepat adalah seperti disepakati di kelas masing-masing. Tugas harus segera selesai kalau ABCD 2 minggu, kalau di PAR seminggu. Ada kemungkinan match gitu. Ya. Dan mohon bagi yang tadi disebut oleh Pak Agus yang sakit, terutama tolong saya kira itu RTL yang paling pendek. Nanti yang usulannya Pak Jarod, jadi sharing khusus terkait dengan ABCD dan PAR dari peserta, saya kira memang perlu ada waktu khusus bagaimana, termasuk tadi usulan yang terkait misalkan 10 proposal dan lain, saya kira perlu ada diskusi khusus lagi ya, tema-temanya apa, kemudian nanti bisa dibuat breakout forum gitu di Zoom itu, dan setelah itu kita panel. Saya kira menarik itu, tinggal disepakati kapan waktunya. Tentu setelah proposal teman-teman semua selesai. Nah, sehingga nanti pengabdian yang dilaksanakan untuk yang dibiayai khususnya, yang kemungkinan akan didanai oleh Kementerian Agama itu bisa terlaksana gitu. Atau mungkin bisa kita minta endorse di kampus atau bagaimana, saya kira nanti perlu dibicarakan. Karena tahun 2021 itu juga masih tahun Amul Huzni untuk bantuan. Jadi Amul Huzninya ini kurang lebih 2 tahun 2020 sama 2021. Kurangnya Amul Huzni 2021 itu adalah tidak ada bantuan baru. Ya, karena bantuan yang terhutang aja kita masih mikir gimana apakah sesuai dengan harapan apa tidak. Tapi saya kira insya Allah selalu ada jalan keluar lah yang seperti itu. Tinggal yang penting niatan kita, kemudian perencanaan kita yang tadi kata Pak Marzuki sistemik, dan ya tidak dibeda-bedakan. Mungkin juga nanti perlu ada proposal yang satu paket antara ABCD dan PAR. Nanti ini perlu waktu khusus ya, kita bicarakan setelah Bapak Ibu sudah membuat proposal. Jadi nanti ada banyak skemanya lah menurut saya. Skema yang murni PAR, skema yang murni ABCD, skema yang menggabungkan dua itu, saya kira akan banyak teman-teman juga pengen nguping, pengen ikut ABCD, pengen ikut PAR gitu. Nah, ya orang-orang yang seperti itu saya kira perlu digabung jadi satu proposal atau satu grup supaya nanti benar-benar bisa mempraktekkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu Pak Basir yang bisa saya bantu, bisa saya laksanakan tugasnya, karena RTL-nya kelihatannya yang paling mendesak itu. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang sudah ngisi form post-test ataupun apa, saya kira segera, karena kita juga ingin mendapat laporan lengkap dari mentor. Ada nggak perubahan dari pre-test sama post-testnya? Saya kira ini juga penting sebelum nanti kita membuat tadi yang RTL yang proposal yang PAR sendiri, ABCD dan gabungan. Dari situ saya kira nanti ada gambaran siapa-siapa dan bagaimana tindakan selanjutnya. Toh kita masih 2 minggu ke depan juga masih akan sering ketemu karena ada gelombang kedua. Ya, saya kira gelombang kedua ini yang nanti akan mungkin bisa dimaksimalkan lagi. Kekurangan-kekurangan yang di gelombang pertama ini, saya kira di gelombang kedua nanti bisa dilengkapi baik oleh panitia yang ada di Jakarta maupun oleh mentor yang ada di kampus ya. Saya kira pasti ada kekurangan lah, misalnya soal soal contoh-contoh atau soal apa atau soal waktu dan lain-lain. Saya kira perlu baik yang sifatnya substantif maupun yang teknis. Saya kira itu. Terima kasih
Mohon maaf karena juga di sini sudah azan. Silakan Pak Basir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Dr. Mahrus, kasih penelitian dan hak kekayaan intelektual, sudah menghandle evaluasi dan RTL ini sangat baik. Yang terpenting dari semua ini bahwa dari semua apa yang kita lakukan bersama, sesuai dengan evaluasi yang RTL ini kita, memang ada beberapa tadi poin-poin penting yang disampaikan ini harus kita tidak lanjuti bersama. Misalnya ada nanti metodologi alternatif untuk PTKI, kemudian ada misalnya riset pengabdian kolaborasi. Saya kira nanti kita pikirkan bersama lah seperti apa modelnya yang jelas. Memang tadi disampaikan di evaluasi itu intinya adalah perbaiki kerangka metodologinya, harus riset pengabdiannya harus bagus, sehingga kemudian betul-betul di PTKI itu lahir dari rahim PTKI kita betul-betul dosen bahkan bisa dengan mahasiswanya untuk melakukan riset atau pengabdian berbasis riset yang bisa memberikan kontribusi yang jelas bagi masyarakat. Baiklah para partisipan kita ya, para trainer, Pak Kasubdit maupun Kasih semua, karena ini sudah menunjukkan pukul jam 11.51 dan masjid di samping rumah saya sudah azannya sudah terdengar. Dan untuk lebih afdalnya acara ini kita meminta kepada Pak Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pak Dr. Suendi MAG, untuk memberikan arahan sekaligus menutup acara ini dengan resmi. Dengan hormat, kita persilakan kepada Pak Kasubdit. Baik, terima kasih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, para narasumber yang sangat luar biasa, para peserta dan juga kawan-kawan di dengan Subdit. Sekarang catatan akhir ada beberapa hal. Yang pertama tentu saya sangat setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan semua, baik testimoni maupun sumber ataupun hasil yang tadi dipimpin oleh Pak Dr. Mahrus ya. Nah, saya kira shortcast ini banyak pelajaran yang bisa kita petik terkait dengan bagaimana menjadi penguatan kemampuan, inovasi, serta juga paradigma kita semuanya, terutama di lingkungan perguruan tinggi kami Islam, bahwa kita sekali lagi tidak ada kata lain kecuali kita harus turun gunung, tidak ada kata lain kecuali kita harus berorientasi kepada masyarakat, dan masyarakat ini adalah sebuah kemitraan kita, dan antara perguruan tinggi dan masyarakat menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Dan tadi Pak Dr. Kiai Marzuki juga sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kita memang kemaslahatan keadilan masyarakat itulah yang harus kita utamakan, dan itulah orientasi dari pekerjaan-pekerjaan kita semuanya. Termasuk juga adalah pekerjaan yang melekat di dalam diri kita. Diri kita sebagai ASN, taruhlah misalnya saya selaku Kasubdit, sebagai aparatur sipil negara, dan saya ingin mengajak juga kepada siapapun ASN di lingkungan kita semuanya, memiliki paradigma yang sama seperti yang disampaikan oleh tutor kita, yakni bagaimana kemampuan kita, kekuasaan kita, dan juga kewenangan-kewenangan kita yang melekat sebagai ASN itu diterapkan, itu diorientasikan untuk ke masyarakat itu tadi, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, dan juga untuk kemanfaatan masyarakat. Dan kita sesungguhnya adalah sebuah instrumen dari bagian dari masyarakat itu sendiri yang diberi kewenangan untuk menyampaikan hak-haknya itu sekali lagi adalah untuk kepentingan masyarakat itu. Termasuk juga kita semua dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi kami Islam, terlebih pada ASN yang memang itu adalah anggarannya berasal dari negara, anggarannya dari masyarakat, memang harus menjadikan masyarakat itu sebagai komitmen kita semuanya. Nah, terkecuali juga bagi kita semua dosen yang non ASN pun sesungguhnya karena itu bersumber dari masyarakat, bersumber dari biaya SPP dari mahasiswa-mahasiswi kita, maka bagaimana kemudian semua pekerjaan-pekerjaan kita itu diorientasikan kepada masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini adalah tentu kepada mahasiswa-mahasiswi kita juga. Nah, dengan memiliki paradigma yang semacam ini, saya yakin betul, hakul yakin bahwa pembangunan dan juga keadaban dan juga semua yang dilakukan oleh kita semua, masyarakat dan pemerintah, ini akan senantiasa sinergis untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberikan sejumlah pengetahuan untuk berpikir,
bagaimana para ABCD itu. Lalu kemudian perlu nanti kemudian diidentifikasi, difikirkan, diidentifikasi, dirumuskan, dipraktekkan. Kemudian nanti setelah dipraktekkan tentu dievaluasi, kemudian difikirkan lagi, diidentifikasi lagi, dirumuskan, dipraktekkan terus. Jadi kita terus melakukan daur ulang, dan daur ulang. Kita tidak ada kata putus, kita tidak ada kata selesai. Saya setuju Pak tadi dengan catatan bahwa ini kita baru membuka bab 1, belum bab kedua, bab ketiga dan seterusnya. Bab kedua, bab ketiga saya kira itu adalah ada di tangan kita semuanya. Ada di tangan Bapak dan Ibu, ada di tangan kita semua untuk kemudian kita menjadi bagian duta PAR, duta ABCD yang lebih fungsional, yang lebih memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Sekali lagi Bapak dan sekalian yang kami muliakan, terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi, keseriusan Bapak dan Ibu untuk mengikuti shortcast ini. Hanya satu kata yang bisa kami sampaikan, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, dan harapan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa kita. Sekali lagi kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, oh ya tadi kami mohon keikhlasan kita semua untuk menutup acara ini dengan membaca surah Al-Fatihah, terutama kepada tadi saya baru dengar ternyata ada peserta kita yang konfirmasi ya, ada reaktif terkait dengan COVID-19. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan anggota kita ini ya, para anggota PAR ataupun ABCD yang reaktif tadi, mudah-mudahan senantiasa diangkat oleh Allah SWT penyakitnya, disembuhkan, kemudian juga bisa menjadi sehat kembali. Demikian juga kita yang sedang sehat, tetap sehat prima, sehat walafiat. Ala dini al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Kasubdit sudah memberikan arahan sekaligus menutup acara ini. Tiada kata yang bisa mewakili kebahagiaan kami dari Direktorat, khususnya Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kecuali kata-kata bahagia yang sangat luar biasa ya. Proses kegiatan ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik sampai pada titik finish, dan saya kira proses keberhasilannya kita bisa mengukur dari diri kita masing-masing dan partisipasi kita seperti apa dalam proses short course ini. Selanjutnya kita berikan aplaus kepada trainer kita yang sangat luar biasa, kepada semua peserta kita, kepada Pak Kasubdit dan kedua rekan-rekan internal Subdit, ada semua kepala seksi penelitian maupun publikasi. Nah, selanjutnya ada beberapa hal ya. Pada prinsipnya pengabdian itu untuk kemanusiaan. Saya kira sudah sangat jelas. Kita nanti semuanya tidak berada di Menara Gading. Tadi Pak Kasubdit bilang sudah saatnya kita turun gunung, marilah kita semua kembali kepada kita pengabdian, sehingga kemudian pengabdian kepada masyarakat di level kampus bisa dilaksanakan, bisa dirasakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri kita mungkin bisa foto bersama ya, foto-foto bareng semua, kira-kira ada berapa layar ya? Pak Basir, untuk sertifikat juga Pak Basir. Ya oke. Sebelum Pak Kasubdit ya, terkait dengan sertifikat Pak Kasubdit ini masih kami tahan, sudah kami sampaikan sih sebenarnya lewat ini, kami akan tahan sampai kemudian mungkin bisa sampai besok, sampai ada konfirmasi dari trainer kita bahwa semuanya sudah bisa dikasih sertifikatnya dan semuanya lulus dengan baik. Karena memang para trainer kita mungkin ada juga standarisasi kelulusan dan lain sebagainya. Mungkin sudah ada di gambaran kita bahwa insya Allah semuanya lulus semua, tetapi mungkin Pak Kasubdit mekanisme itu harus kita lalui ya. Semuanya sudah sudah disiapkan, tapi kita menunggu dulu. Nah, baiklah kepada semua para peserta sebelum ini ya, terkait dengan sertifikat, insya Allah akan kami bagikan, kan tinggal kami misalnya share di web group, tetapi kami dulu meminta menunggu persetujuan dari trainer kita, narasumber kita, kalau dari PAR dari Pak Agus Afandi dan Pak Kiai Haji Marzuki Wahid, kemudian dari tim ABCD. Saya kira seperti itu. Nah, insya Allah tidak akan lama, karena
pada dasarnya, pada hakikatnya sudah kita siapkan semua. Dan selanjutnya, alangkah baiknya ya, kita foto bareng dulu ya, foto bersama ya. Nah. Ya Bapak, mau Bapak. Yang foto silakan. Yang foto siapa yang foto coba?